Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, karena tadi sempat sudah dibahas bahwa berawal dari pernyataan Pak JK yang mengomentari pernyataan Pak Jokowi sekarang. Sebelum saya ke Mas Nyarwi, saya akan hadirkan lagi pemirsa, seperti apa sebenarnya pernyataan dari Presiden Jokowi dan juga Pak JK. Ini dia. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Pemerintah kita tentu berterima kasih dan sangat penting sekali bahwa pemerintah membuka diri dalam hal kritikan, karena kritikan itu sangat penting untuk pemerintah sendiri, karena yang bisa mengoreksi kan dari luar. Nah, karena itulah maka apabila ingin pemerintahan berjalan secara demokratis, maka penting ada balancingnya, yaitu check and balance. Karena itulah apa yang saya kemukakan itu murni pertanyaan yang wajar, bahwa ya bagaimana dong caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi, tanpa dia lapor-lapor. Ya itu betul-betul murni pertanyaan. Banyak menanggapinya berbeda-beda, terutama booster ini kan. Dan saya berterima kasih sudah dijawab oleh pemerintah lewat juru bicara Pak Fajrul, dan itu penting sehingga masyarakat, apalagi para akademisi, para aktivis, ya sudah tahu jalannya yang bagaimana mengkritik dengan baik. Jadi itu penting, justru saya tanya itu agar pemerintah baik dan masyarakat baik, jangan disalahartikan. Jadi kalau bertanya saja itu tidak boleh, apalagi mengkritik. Nah, itu muncul di situ pengertiannya. Bertanya aja tidak boleh, dicurigai, apalagi mengkritik. Nah, ini bodoh benar itu orang yang suka menafsirkan yang tidak suatu ucapan yang sederhana. Kan sederhana sekali. Ya dok, bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Kan sederhana sekali, dan itu betul-betul keluar dari hati saya untuk memberikan kebaikan untuk pemerintah dan memberikan kebaikan untuk para masyarakat. Saya kutip Mas Nyarwi, bertanya saya tak boleh, apalagi mengkritik, ini bagaimana? Ya begini, sebenarnya kalau yang poin penting ya tadi dari diskusi sebelumnya ya, Mas Refli, Prof. Henry dan juga gini Caca, concern yang dipikirkan Pak JK menurut saya dan juga Pak Jokowi saya kira sama, cuma diekspresikan dalam posisi yang berbeda dan pesan berbeda. Itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi. Caranya bagaimana? Masyarakat aktif kan gitu, melakukan kritik termasuk di sana. Nah pertanyaan berikutnya, cara mengkritiknya bagaimana supaya tidak misalnya dilaporkan dan seterusnya kan gitu. Nah di sini saya kira ini juga menjadi refleksi kita bersama sebenarnya, bahwa demokrasi butuh kritik, itu dilindungi kita dalam undang-undang kita kan gitu. Nah pertanyaannya, kritik yang seperti apa yang supaya tidak dianggap ya itu misalnya penghasut, kebohongan dan seterusnya. Nah kalau saya kira gini Caca, ini juga momentum kita, menurut saya momentum juga. Kalau misalnya saya nggak tahu apakah terlalu sering apa enggak ya Prof. Henry revisi Undang-Undang ITE itu, tapi menurut saya juga kita kadang perlu berpikir ya bahwa perlu pendefinisian secara jelas ya apa yang dimaksud kritik ya dan apa yang bukan kritik. Ya, termasuk caci maki, penyesatan, kebohongan. Kalau itu misalnya bisa kita definisikan dengan jelas, masyarakat juga tahu. Ya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua Caca, mengkritiknya juga. Ini juga penting kan, karena ada etika kan. Kalau misalnya mengkritiknya dengan cara yang mungkin menghasut atau merugikan, caranya kurang merugikan pihak lain, itu juga menjadi masalah. Namun saya nggak tahu apakah ini masuk agenda revisi apa enggak itu. Tapi bahwa kita perlu memikirkan, tadi Prof. Henry bilang, keriuhan dalam demokrasi ini pelan-pelan harus kita jernihkan kan gitu. Tetapi dengan syarat bahwa kita tetap, supaya kualitas demokrasi itu baik, diskusi juga bisa terbuka, ekspresi kebebasan publik juga bisa disampaikan dengan enak, itu pemerintah mendapatkan masukan, itu saya kira juga itu sama-sama kita mungkin betulkan. Saya sekarang singkat ke Bang Refli Harun. Bang, jujur-jujuran saja ini. Bang Refli sebenarnya berani tidak sih kritik pemerintah? Saya di YouTube saya setiap saat mengkritik pemerintah, tapi takut terus terang aja. Nah, oke dia. Kenapa takut? Keluar dia. Karena ada situasi ya di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang menunggu kita terpleset.
kalau kita terpleset, maka kemudian kita akan diadukan ke penegak hukum, dan kemudian nanti ada legitimasi untuk membungkam orang yang kritis. Nah, suasana itu sebenarnya dirasakan oleh mereka yang berusaha berpartisipasi dalam demokrasi kita. Seperti saya misalnya kan membangun kanal sendiri, memberikan masukan kepada pemerintah, dan sebenarnya apa yang saya masukkan itu tidak ada sama sekali misalnya fitnah, tidak ada sama sekali yang namanya katakan hal-hal yang negatif. Tetapi tetap saja saya merasa khawatir ada bagian-bagian dari pernyataan saya yang kemudian bisa ditafsirkan sebagai menghina dan lain sebagainya yang langsung dilaporkan. Contoh Novel Baswedan, cuma bilang polisi jangan keterlaluan lah, cuma begitu doang. Dilaporkan kepada polisi, dan tergantung polisi kalau dia mau dalam tanda kutip ngerjain Novel, bisa dia panggil dan dia tahan. Ya, saya sudah tangkap. Prof, ahli hukum aja seperti Bang Refli takut mengkritik, apalagi rakyat kecil wong cilik. Prof, bagaimana? Itu kan pernyataan dia. Dia tiap saat dia punya media sendiri kan, di Instagramnya juga atau di YouTube-nya dia kan juga aktif ya. Itu bentuk kritik yang nampaknya sampai sekarang beliau kan juga masih sehat-sehat saja dan juga tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Refli Harun tadi tidak benar kalau mengatakan bahwa hanya orang yang ada di luar ya, di luar itu dianggap sebagai sesuatu yang memiliki perasaan untuk mengkritik. Orang di luar juga ada yang tidak hanya mengkritik loh ya. Jadi begini, tidak semua orang yang di luar pemerintahan itu lalu adalah pengkritik pemerintah. Sekarang kondisinya berbeda. Dengan adanya sebuah pemilu yang kemarin, Pilpres, kemudian ada Pilkada, itu masyarakat kita ini memang ada yang terbelah. Ada yang ada di luar, ada yang di dalam artian dia mendukung pemerintahan. Nah, orang-orang yang mendukung ini bukan buzzer, tidak semuanya buzzer. Ada mungkin buzzer, tapi banyak juga yang karena punya passion untuk dia memberikan semacam support kepada pemerintahan sekarang. Nah, itu yang tidak pernah terjadi pada dulu-dulu. Nah, sekarang orang-orang ini kemudian kalau ada kritikan, mereka juga mengcounter kritik. Jadi jangan juga para pengkritik ini ketika dicounter oleh masyarakat lain yang memiliki pemikiran yang berbeda, lalu menganggap bahwa ini anti kritik. Loh, itulah demokrasi. Demokrasi itu biasa, ada yang kritik, ada yang tidak setuju dengan kritik. Begitu biasa. Jadi tidak perlu sensitif, tidak perlu saling melaporkan. Begitu. Sekarang saya ingin melihat dari pemikiran yang berbeda. Kita tahu bahwa kita boleh mengkritik, tapi kita harus paham bahwa jangan mengkritik yang memecah belah bangsa. Ini bagaimana kemudian Mas Nyarwi? Begini, poin yang terpenting Caca ya, ada dua. Satu, definisi yang disebut kritik itu apa? Tadi Mas Refli kan juga mengklarifikasi, butuh klarifikasi. Sehingga aktivitas apapun melakukan kritik ke pemerintah itu tidak ada masalah gitu loh. Ini bagian upaya memperbaiki kinerja dan lain. Nah, kalau itu clear, perbedaan kritik, non-kritik, penghasutan, dan lain-lain, bahkan didefinisikan dengan baik, publik juga enak. Yang kedua, cara penyampaian supaya juga masyarakat juga tahu, supaya itu tidak katakanlah punya efek negatif, penghasutan, rasisme yang mencela belah bangsa. Nah, ini kan juga masyarakat punya norma, punya koridor gitu loh. Sehingga saya kira juga elit bisa mencontohkan. Ya, tadi misalnya contoh kritik Pak JK ke Pak Jokowi itu bagian dari demokrasi juga. Kan ada diskusi tuh antara Pak JK sama Pak Jokowi kan gitu. Dilaporkan juga sih ya. Ya, itu oke, dan itu menarik juga untuk penguatan kualitas demokrasi kita. Terima kasih Prof. Henry, terima kasih Prof. Refli, terima kasih Mas Nyarwi. Ya, kita harapkan bahwa ya masyarakat jangan takut karena kita negara demokrasi, jangan takut untuk mengkritik. Tapi juga kritik yang produktif. Iya, betul. Kritik yang berbeda. Iya, kritik itu harus produktif, ada etikanya, sopan santun dan lain-lain. Nah, sesaat lagi apakah Indonesia Malang akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda berikut.